Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasar Latif dengan tema Islam KTP. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, pendengar suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita mendengar istilah Islam KTP, dan kadangkala istilah itu ditujukan kepada diri kita, pasti kita sangat marah. Kita marah karena kita tidak mau disebut dengan Islam KTP, padahal bisa jadi memang sebenarnya kita Islam KTP karena kita tidak memiliki ciri dan identitas kita sebagai orang Islam. Timbul pertanyaan, apa sih ciri dan identitas umat Islam? Inilah yang kita akan uraikan pada kesempatan kali ini. Para pendengar yang saya muliakan, ciri dan identitas umat Islam itu bisa kita lihat dalam surah Al-Fat ayat 29, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan mereka yang mengaku dirinya Islam memiliki ciri dan identitas sebagai berikut. Yang pertama kata Allah, as-sidda'u alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut garis keyakinan orang Islam, kafir adalah mereka yang tidak seakidah dengan kita, dengan ketentuan inna dina indallahil Islam. Islam is the single one, the true religion behind the God. Agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Lain dari itu, menurut keyakinan kita tidak dibenarkan. Para pendengar yang saya muliakan, selanjutnya, apa pula yang disebut dengan tegas? Tegas menurut konsep Islam adalah punya komitmen, yaitu lakum dinukum walyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dalam arti bahwa agama tidak boleh dicampur baurkan. Soal kerjasama di bidang duniawi, kita boleh bekerja sama, tetapi dalam segi akidah kita tidak boleh mencampur baurkan. Para pendengar yang saya muliakan, ketegasan terhadap orang kafir dimaksudkan di sini bukan kita ngajak perang, bukan kita ngajak berkelahi, tetapi ketegasan di sini adalah kita punya garis yang jelas soal akidah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Pendengar yang saya muliakan, insya Allah di Indonesia tidak akan terjadi seperti di Palestina. Di sana umat Islam dikucilkan oleh bangsa Israel. Contoh lain di Filipina Selatan, di sana Islam selalu saja disudutkan dan selalu saja dijadikan kambing hitam setiap ada gerakan-gerakan yang merongrong pemerintah. Tetapi saya yakin insya Allah di Indonesia tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Kekafiran akan menyerang Indonesia dengan cara memasukkan budaya-budaya kekafiran di tengah-tengah masyarakat kita. Budaya-budaya itu akan masuk melalui tayangan-tayangan media massa yang cenderung merusak norma-norma keagamaan dan norma-norma budaya serta norma-norma kesusilaan. Tayangan-tayangan seperti itu tentu kita berkewajiban
untuk mengambil sikap tegas dengan cara tegas untuk tidak meniru budaya-budaya yang diperkenalkan oleh media massa tersebut. Para pendengar yang saya muliakan, yang kedua, identitas umat Islam yang kedua adalah ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Ini berarti bahwa jika kita sesama Islam, kita harus punya semangat ukhuwah Islamiyah, semangat persaudaraan. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan Imam Bushairi mengibaratkan bahwa umat Islam itu seperti kelima jari kita. Coba lihat kelima jari kita. Dia berbeda fungsi, berbeda posisi, tetapi saling mendukung dalam kegiatan tangan. Maksudnya Islam bisa ada yang menjadi jari jempol, ada yang menjadi jari telunjuk, ada yang menjadi jari tengah, ada yang menjadi jari manis, dan juga ada yang menjadi jari kelingking. Ibu jari adalah golongan pejabat. Maksudnya orang Islam harus ada yang menjadi pejabat. Unsur kedua, jari telunjuk. Jari telunjuk adalah konglomerat dan para pengusaha. Ini berarti bahwa umat Islam harus ada yang menjadi konglomerat, umat Islam harus ada yang menjadi pengusaha. Yang ketiga, jari tengah. Jari tengah di sini dia tidak ke kiri dan juga tidak ke kanan. Golongan jari tengah adalah kaum ulama dan kaum cendekiawan. Golongan keempat, jari manis, yaitu generasi muda Islam. Generasi muda Islam adalah harapan agama Islam. Bahkan saya ingin tegaskan, ingin melihat bagaimana corak dan bentuk bangsa Indonesia 10-30 tahun yang akan datang, maka lihatlah generasi mudanya sekarang. Ingin melihat corak dan warna umat Islam 30-40 tahun yang akan datang, maka lihatlah generasi muda Islam sekarang ini. Jika generasi muda Indonesia sekarang ini banyak mabuk-mabukan, banyak yang berperilaku antisosial, maka hampir bisa dipastikan 30-40 tahun yang akan datang, bangsa kita akan menjadi bangsa pecandu narkoba dan bangsa antisosial. Para pendengar yang saya muliakan, golongan kelima, jari kelingking, golongan kaum wanita. Subhanallah, ternyata kaum wanita dalam Islam diangkat derajatnya. Dahulu kala, sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, wanita tugasnya hanya seputar 3R: dapur, kasur, sumur. Terputar di situ-situ saja, dapur, kasur, sumur. Alhamdulillah,